Oke, baik teman-teman. Sepertinya aku on cam dulu ya. Teman-teman yang lain boleh off cam. Karena aku on cam sepertinya pengaruh jaringan. Gimana ini teman-teman, suara aku kedengaran? Terdengar, Kak. Oke, Kedengeran, Kak. oke, maaf ya terkait masalah tadi terkendali. Oke, sekarang kita mulai teman-teman. Kita masuk di sesi soal yang saya ambil terkait dengan soal simulasi kemarin. Soal sesi pertama yaitu mendengarkan. Mungkin teman-teman tadi sudah sepintas ya membaca. Kita hanya mau ulik soalnya. Beberapa soal. Nanti aku bagiin tips untuk menjawab. Oke, gimana teman-teman? Sudah kedengaran audionya? Belum, Kak. Belum ya? Kalau sekarang Masih belum, Kak. masih belum ya? Aduh. Oke, coba sekarang. Oke, fokus ya. Gimana teman-teman? Sudah kedengaran? Silahkan reaction di komen supaya tidak saling mengganggu konsentrasi teman-teman. Sudah kedengaran teman-teman? Belum, Kak. Belum ya? Hmm. Penjual jamu, Pak. Biasa minum jamu ya? Ya, hampir setiap hari. Jamu kan rasanya pahit, Bu. Ada juga yang manis loh. Oh ya? Saya kira semua jamu itu rasanya pahit dan baunya aneh. Yang tidak paham apa, Bu? Jamu kunyit asam rasanya agak manis. Sedangkan beras kencur agak tawar. Kalau Ibu biasanya minum jamu apa? Kunyit asam, Masih belum ya? beras kencur, atau campuran kunyit dan temulawak. Khasiatnya apa, Bu? Saya kok jadi tertarik? Kunyit dan temulawak berkhasiat untuk melancarkan peredaran darah dan meningkatkan tahan tubuh. Beras kencur untuk obat anti pegal lindung.
Karena terbiasa minum jamu, ibu jadi tahu banyak tentang jamu. Dari kecil orang tua saya selalu membiasakan anaknya minum jamu. Bahkan mereka membuat jamu sendiri untuk diminum. Membuat sendiri. Iya, Wah, pagi-pagi begini, ibu menunggu siapa? penjual jamu, Pak. Ibu terbiasa minum jamu ya? Ya, hampir setiap hari. Jamu kan rasanya pahit, Bu. Ada juga yang manis loh. Oh ya? Saya kira semua jamu itu rasanya pahit dan baunya aneh. Yang tidak pahit jamu apa, Bu? Jamu kunyit asam rasanya agak manis. Sedangkan beras kencur agak tawar. Kalau ibu biasanya minum jamu apa? Kunyit asam, beras kencur, atau campuran kunyit dan temulawak. Khasiatnya apa, Bu? Saya kok jadi tertarik? Kunyit dan temulawak berkhasiat untuk melancarkan peredaran darah dan meningkatkan daya tahan tubuh. Beras kencur untuk obat anti pegal linu. Karena terbiasa minum jamu, ibu jadi tahu banyak tentang jamu. Dari kecil orang tua saya selalu membiasakan anak-anak minum jamu. Bahkan mereka membuat jamu sendiri untuk diminum. Membuat sendiri. Iya, tapi kalau saya lebih suka beli saja dari penjual jamu. Mungkin karena banyak pekerjaan ya, Bu. Iya, Pak. Pekerjaan rumah sepertinya tak pernah usai. Itu dia yang tunggu-tunggu. Oke, silakan teman-teman jawab di kolom chat ya. Langsung di-spill. Oke. Karena ini kita hanya mereview soal simulasi kemarin. Dan untuk Bagas UNJ, kalau predikatnya udah madya harusnya sudah cukup buat pendaftar S1 ya, betul. Tuh, untuk gadis Damayanti keren sekali karena sudah mendapat skor 616, itu sudah cukup untuk digunakan kalau pada saat tes UKBI, itu sudah keren, kategori full sih tuh. Silakan boleh ya. Silakan ya di spill jawabannya di kolom komentar. Yang lain mana nih jawabannya? Kok hanya Bagas yang menjawab? Yang lain gimana? Silahkan jawab teman-teman. Atau nggak kedengaran ya yang tadi? Atau gimana? Boleh dijawab teman-teman. Atau ada yang mau berkomentar jawabannya? Oke, gadis gadis Damayanti sudah oke. A D D.
Sedangkan Bagas AA, B, D, D. Kecil ya sekarang? Bagaimana nih teman-teman? Oke, yang lain ayo silahkan di-spill jawabannya. Sudah mulai beragam jawaban nih, saya lihat. Ada A, C, B, B, D. Kira-kira apa nih jawabannya? Oke, sudah mulai beragam nih jawabannya ya teman-teman. Oke, kita spill jawabannya. Yang benar adalah ada yang mau on microphone memberikan alasannya. Jawabannya adalah A, D, B, D, D. Siapa nih yang sama? Oke, hebat ya. Ini dialog yang pertama itu teman-teman dengarkan dimulai dengan kata pagi-pagi. Berarti dialog itu berlangsung pada pagi hari. Oke, good job yang jawab A. Dan yang kedua, campuran apa yang biasa diminum si wanita? Nah, teman-teman dengar Kak pada dialog yang pertama tadi yang disebutkan pertama adalah kunyit asam dan kunyit asam dan beras kencur. Nah, kemudian yang ketiga, beras kencur berkhasiat untuk apa? Nah, tadi di dalam dialog juga menjelaskan bahwa yang dia katakan beras kencur itu berkhasiat menghilangkan pegal linung. Kemudian keempat, si wanita titik-titik jamu sejak kecil. Nah, kira-kira apa pernyataan yang benar berdasarkan dialog yang tadi disampaikan oleh si perempuan. Nah, ternyata yang jelas dalam dialog itu ternyata dia sudah biasa minum. Nah, tidak ada pernyataan yang suka membuat. Ada suka membuat, tapi itu adalah keluarganya. Nah, tapi di akhir kalimat tadi, di akhir dialog
mengatakan bahwa si wanita itu lebih memilih untuk membeli. Tapi di awal kalimat, pada saat dialog, itu sudah menyatakan bahwa dia sudah biasa. Jadi itu lebih pasti, karena ada di dalam kalimat. Kemudian yang kedua, informasi manakah yang benar menurut isi dialog? Ini di sini mengecoh ya teman-teman. Si wanita suka minum obat. Ini jangan sampai teman-teman memilih pernyataan yang asumsi bukan sesuai dengan ada yang ditampilkan dalam dialog. Kemudian si wanita tidak suka minum jamu. Betul, ini tidak ada dalam dialog. Si wanita minum obat ketika sakit, si wanita minum jamu hampir setiap hari. Ini ada dalam dialog tadi. Di situ ya teman-teman yang memilih yang tadi terkecoh pada poin nomor 3 dan nomor 4. Di sini nomor 3. Nah, teman-teman lebih fokuskan lagi, ditambah lagi kepekaan dalam mendengarnya ya. Terkadang memang ada kalimat dialog yang bisa dibilang lebih cepat, berarti teman-teman bisa fokuskan di situ. Kemudian tandai kata kuncinya. Biasanya tuh pada saat dialog, Tahu bukan Kak, kalian nyalain. mohon maaf yang belum matikan mikrofnya boleh dulu di-mute ya teman-teman. Kak Maida Helga, silakan. Oke. Dan yang ketiga, yang soal keempat tadi. Soal keempat itu si wanita titik-titik jamu sejak kecil. Teman-teman fokus di penekanan intonasinya. Dia sudah terbiasa minum. Kemudian tips and triknya pada saat sesi mendengarkan. Ini teman-teman itu yang dari pertemuan awal tadi yang sering saya katakan kepada teman-teman, tolong baca dulu pilihan jawabannya sembari mendengarkan. Berarti ada 2 skill yang sekaligus teman-teman harus kuasai. Skill mendengarkan dan skill membaca cepat. Caranya untuk memperoleh skill mendengarkan dan membaca cepat dengan cara banyak berlatih soal, banyak mendengarkan lagi kalimat mendengarkan dialog ataupun monolog ataupun berita, sehingga teman-teman bisa memaknai pesan yang disampaikan. Kemudian fokus pada kata kunci di soal. Kenali format soalnya. Yang tadi kan ada monolog, ada dialog, dan bahkan biasanya ada berita atau biasa monolog yang berupa berita. Teman-teman dengarkan di situ. Apa sih yang ingin biasanya dialog itu menyampaikan sebuah informasi, bertukar informasi atau menyampaikan sebuah keadaan atau situasi. Sedangkan kalau monolog atau berita itu biasa berupa pernyataan deskriptif. Kemudian di sini setelah mendengarkan, eliminasi jawaban yang tidak sesuai dan pastikan bukan menurut asumsi teman-teman, berdasarkan apa yang teman-teman dengarkan. Kemudian singkirkan opsi yang tidak jelas disebut atau tidak sesuai dengan konteks. Langsung dieliminasi. Pilih berdasarkan fakta, bukan opini. Itu tadi. Seperti ibunya dia sejak kecil dia minum jamu, tapi keluarganya terbiasa membuat jamu. Di sini jangan disamaratakan. Belum selesai dialognya, langsung teman-teman punya opini sendiri. Oh, berarti ibu ini pintar membuat jamu dan kesehariannya membuat jamu. Ternyata ketika di ujung dialog itu dia menekankan bahwa dia hanya terbiasa membeli jamu karena adanya faktor kesibukan. Kemudian waspada pilihan yang mirip, hati-hati dengan jawaban yang terdengar benar tapi tidak disebutkan dalam rekaman, tapi bahkan juga di dalam rekaman membuat mengecoh teman-teman seperti tadi. Jamu apa yang biasanya diminum oleh ibu yang ada di nomor 2. Dengarkan kalimat yang pertama yang ditekankan pada intonasi. Karena ada kata atau, berarti ada pilihan selain, tapi opsi yang pertama tadi, pilihan yang pertama berarti itu yang paling sering dia minum. Ketika ada kata atau, berarti ada pilihan, dan ketika ada semua di dalam teks pilihannya, berarti yang pertama disebut itu adalah yang paling dia suka. Kemudian saat mendengarkan,
Jangan menulis semua, cukup kata kunci. Kata kunci, teman-teman cari kata kuncinya. Oh, ternyata dalam teks tadi itu menekankan, bagaimana sih ibu itu kesehariannya dalam minum jamu. Bagaimana dia, jamu apa yang ia suka. Lihat soal-soalnya, pelajari soal, bilang, oh ini soal permintaan soalnya. Berarti teman-teman fokus cari apa yang disampaikan. Fokus pada intonasi dan penekanan. Biasanya itu ketika ada jawabannya, intonasinya biasanya pada saat dialog akan menekan kalimat yang menjadi jawabannya. Seperti tadi, pilihan yang paling ia suka itu jelas sekali intonasinya. Dia melakukan penekanan di situ. Jangan terjebak pada kata asli. Kadang jawaban tidak diucapkan persis seperti di pilihan jawaban, tapi maknanya sama. Kemudian keempat, tetap tenang. Ketika ada rekaman yang tidak terdengar, tipsnya itu teman-teman ingat apa yang pernyataan di awal itu dan apa pernyataan yang di akhir. Ketika ada pernyataan di tengah dalam dialog, teman-teman itu kurang jelas ya mendengarkan atau kurang peka pada saat pemahamannya, bisa teman-teman kaitkan, oh pernyataan di awal seperti ini, pernyataan di akhir seperti ini, bisa saja pernyataan di tengah seperti ini. Salah satu cara mensiasati teman-teman ya pada saat ketika teman-teman kurang fokus. Kan kadang tuh ketika kita terlalu sering mendengarkan, mungkin ada efek sehingga kita terdistrak sesuatu hal kecil sampai kurang fokus lagi mendengarkan kalimat selanjutnya. Jadi bisa ini diasimilasi antara dialog atau pernyataan awal dengan pernyataan akhir. Seperti itu teman-teman. Sampai sini jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, kita akan masuk di sesi selanjutnya, sesi 2. Gimana nih teman-teman? Aku lanjut atau gimana? Ada yang kurang jelas? Atau ada kendala selama sesi mendengarkan? Boleh reaction. Kalau sudah siap lanjut, kita lanjut. Nah, ingat ada lagi kelas selanjutnya ya, teman-teman. Silahkan reaction. Kalau misalnya ada yang masih kendala atau bagaimana di sesi mendengarkan, itu boleh sharing di sini, teman-teman. Gimana? Aman nih? Boleh reaction ya, teman-teman. Berikan jempol atau apa supaya kita lanjut. Ingat pendekatan ini 3 tipsnya dalam mendengar. Baca cepat pilihan jawabannya. Kemudian cara supaya teman-teman terbiasa yaitu dengan cara berlatih banyak soal, banyak mendengarkan di YouTube. Bagaimana kemudian latih pemahaman teman-teman, apa yang disampaikan teman-teman coba pahami. Nah, teman-teman pastikan juga fokus saat seperti ini. Karena selanjutnya mana nih teman-teman? Ya. Oke, kita masuk sesi selanjutnya ya. Nah, yang itu terkait dengan merespon kaidah. Silakan teman-teman baca dulu baik-baik, amati soalnya, lihat karakter soalnya, ingat ada sebab akibat, ada proses penulisan yang tepat, ada kaidah kalimat efektif dan non efektif, ada penulisannya terkait penulisan huruf kapital, peletakan tanda baca. Dan teman-teman boleh baca dulu. Nanti aku share tipsnya. Bagaimana sih cara menjawab pada sesi kedua ini. Oke, kita mulai ya. Silakan langsung ditulis poin demi poinnya. Nanti tulisannya 11
A, 12B. Seperti itu ya, boleh. Silakan teman-teman spill jawabannya ya di kolom chat. Di menit ke-15, nanti silakan teman-teman spill ya jawabannya di kolom chat.
Silahkan amati baik-baik ya teman-teman. Lihat betul-betul kira-kira yang mana yang perlu diperbaiki, yang mana yang pernyataan sudah benar. Biasanya dalam merespon kaidah dia membutuhkan kalimat yang pernyataan yang betul-betul benar. Nah, jadi teman-teman jangan sampai terkecoh dengan pilihan yang salah teman-teman pilih. Nah, tapi dalam merespon kaidah dia membutuhkan jawaban yang benar. Mengingatkan kembali ya teman-teman yang tidak berhalangan, saya harap bisa on cam ya sebagai bentuk dokumentasi pada kegiatan kita teman-teman. Dan tentunya yang on cam pasti akan memperlihatkan keseriusan selama bekerja dibanding dengan yang off cam yang tidak memiliki kendala lainnya. Kecuali yang berhalangan nggak apa-apa. Yang tidak berhalangan mohon bisa on cam ya. Oke, 6 menit lagi teman-teman. Silahkan di-spill jawabannya. Ayo yang lain silahkan yang sudah punya jawaban boleh di-spill. Nah, ini teman-teman cukup percaya diri ya jawabannya. Tidak nyontek-nyontek di kolom chat jawabannya. Oke, silahkan teman-teman. Tiga menit lagi teman-teman. Ayo silahkan di-spill jawabannya. Mana ya yang lain? Dari beberapa peserta ini ya, hanya ada 3 jawaban. Atau gimana teman-teman? Silahkan spill.
2 menit lagi ya, teman-teman. 2 menit lagi. Ayo. Satu menit lagi ya, teman-teman. Setelah merespon kaidah, aku spill jawabannya. Teman-teman, sepertinya waktu di daerahnya sudah mau sholat ya. Yang mau sholat, boleh kasih waktu 15 menit ya dari sekarang. Yang mau sholat, silahkan. Ya, nggak apa-apa Kak Andin, kelewat. Lain silahkan spill jawabannya. Eh, Kalau di daerahnya belum buka, aku baru masuk ini lagi penjelasan apa ya. Nah, Nisa, ini sekarang kita masuk di sesi 2 merespon kaidah. Malam ini saya hanya membahas beberapa soal dari tes simulasi. Insya Allah yang belum simulasi saya bukakan besok waktunya. Semoga yang belum mengumpulkan tugas boleh masih bisa mengumpulkan. Yang sudah tes UKBI boleh mengupload sertifikat UKBI-nya saja. Oke, silakan dijawab ya teman-teman, yang sesi waktu lagi tambahan 10 menit dari sekarang. Yang mau sholat, yang sudah jawab boleh silahkan sholat dulu. Yang tidak berhalangan, yang berhalangan dalam artian wanita ya, pada umumnya silahkan boleh dijawab. Saya berharap teman-teman di sini aktif menjawab soal-soal. Oke, gimana Kak Nisa? Silahkan dijawab juga.
Iya Kak, iya Anissa, kita akan sementara mengerjakan soal. Nah, silahkan dijawab. Ini soal nomor 11, 12, sampai 20. Ini berdasarkan simulasi kemarin. Nah, sekarang kita masih di sesi 3. Nah, silahkan dijawab. Nanti jawabannya di-spill di kolom chat. Teman-teman yang lain, saya berharap teman-teman bisa aktif ya. Silahkan kirim jawabannya di kolom chat. Iya Kak Nisa, ini nggak ada suaranya karena ini kita sekarang merespon kaidah. Nah, merespon kaidah itu Kak Nisa cukup baca dulu soalnya, amati kira-kira apa yang perlu diperbaiki dalam kalimat yang digarisbawahi, apa yang perlu ditambahkan, apa yang kira-kira apa yang hilang, ataukah apa yang kalimat yang tepat, entah dari kepenulisan, kalimat efektif, kata baku atau tidak baku, penggunaan huruf kapital, tanda baca. Seperti itu ya, Kak Nisa. Oke, teman-teman yang sudah sholat, silakan berikan jawabannya ya, teman-teman. Aku berharap teman-teman yang lain bisa aktif nih malam hari ini. Tunjukkan bahwa teman-teman betul-betul komitmen belajar nih. Insya Allah pada malam hari ini tidak rugi teman-teman hadir. Teman-teman akan bertambah bagaimana sih cara menjawab soal dengan benar. Kemudian insya Allah bertambah lagi dari segi konsep pemahaman. Ayo teman-teman yang lain yang sudah sholat. Jadi skill jawabannya apa nih? Oke, baik. Aku mulai dari nomor 11 ya. Karena hening sekali nih. Oke, ada yang mau relawan jawab nomor 11?
Silahkan on cam atau on mikrofonnya teman-teman yang mau jadi relawan pada malam hari ini dan men-spill jawabannya secara live. Oke, ada yang mau teman-teman? Silahkan raise hand. Ayo, yang lain gimana nih? Ayo teman-teman, boleh raise hand. Oke, Baga, silahkan. Jawab nomor 11. Nomor 11 menurut aku yang harus Baca dulu diperbaiki itu soalnya. Baca dulu yang soalnya. atas. Oh Nah, ya, ini burem Kak gambarnya. boleh diperbesar di zoom-nya. Masih burem ya? Aku bantu nih. Masih? Ya, udah. Udah, Nomor oke. 11 seharusnya ditertibkan pedagang kaki lima oleh Pemda dan menindak tegas mereka yang melanggar aturan. Terus yang salah itu yang ditertibkan pedagang kaki lima oleh Pemda. Nah, kalau menurut saya jawabannya yang opsi B. B. Pemda menertibkan pedagang kaki lima. Oke, kira-kira alasannya ingat tidak materi kemarin? Ini sama loh soalnya dengan kemarin. Ini masuk Nah, kalau yang ini tuh kalau menurut saya kalimat. alasan salahnya tuh karena dia bentuknya kalimat pasif, Kak. Iya, betul sekali. Keren, good job Bagas. Terima kasih jawabannya. Sama Kak. Oke, suaraku masih kurang terdengar jelas ya? Atau gimana ini? Kurang kenceng aja sih, Kak. Kurang kenceng ya? Sekarang gimana nih teman-teman? Ada lagi yang spill jawabannya nomor 12? Gimana nih suaraku sekarang? Aduh, suaraku. Gimana teman-teman dengarnya? Sudah bagus, Kak. Oke, silakan. Ada yang mau spill? Ada yang mau jadi relawan nomor 12? Gimana nih? Ayo, apa nih jawabannya yang benar? Nomor 12. Silahkan langsung. Ayo teman-teman. Calon awardee itu harus berani loh. Kapan lagi teman-teman dapat kesempatan berpendapat? Boleh silakan lagi, ayo teman-teman. Kak Anissa, Anissa Safira Feli, mau atau Bunga Sasongko, boleh. Kan raise hand teman-teman. Boleh nggak nih, ada yang mau jadi lawan nomor 12? Oke, Rahma Sulfa Salsabila, silahkan. Menurut saya jawabannya A, Kak. Karena harusnya gelar dokter gigi itu D-nya huruf kecil. Sedangkan di soal itu hurufnya besar ya D-nya. Jadi itu salah. Salah. Jadi pilihannya yang mana nih, Rahma? Yang A, Kak. Yang A, oke. Ada lagi nih teman-teman. Ayo, ayo. Oke, good. Keren sekali Kak Rahma. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat berbeda? Oke, betul sekali Kak Rahma. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya, ada lagi? Diki Raditya mau menjawab nomor 13 jadi relawan? Atau ada teman-teman yang mau lagi nomor 13? Kira-kira apa nih jawabannya? Ayo, ada yang mau berani nge-spill jawabannya? Teman-teman, silahkan on cam dong. Aku mau lihat teman-teman. Ayo, ada yang mau? Boleh diulang lagi orang yang sama atau orang yang berbeda lagi, silahkan. Nomor 13. Kira-kira apa jawaban yang benar? Ini agak membuat terkecoh. Nomor 13.
Ada yang raise hand? Oke, Haura Ramadhani. Oke, silahkan. Silahkan ya. Untuk yang nomor 13, saya izin bacakan soalnya dulu. Karena harga voucher pulsa prabayar di perusahaan telekomunikasi itu makin mahal, satu persatu kliennya berhenti berlangganan. Menurut saya jawaban yang salahnya itu di voucher pulsa prabayar. Seharusnya itu yang jawaban opsi B, yaitu voucher pulsa prabayar, tapi vouchernya tidak pakai hak. Oke, ada lagi. Berarti jawaban Haura itu B atau A? B, Kak, saya ralat. Oke, B. Oke. Ada lagi punya pendapat yang berbeda nih teman-teman atau gimana? Oke, nggak apa-apa Kak Diki. Kalau nggak bisa on cam, paling tidak aktif menentukan jawaban. Oke, Kak Haura, keren sekali analisisnya. Betul. Yang benar itu adalah B, voucher pulsa prabayar, di mana tidak tulisan voucher itu tidak pakai H, kemudian tidak garis miring sesuai dengan opsi A tadi. Yang benar itu opsi B. Kemudian kita lihat di kalimat kedua, komunikasi itu makin mahal, satu persatu klien berhenti berlangganan. Nah, di sini teman-teman sudah tahu benar, jadi cukup diabaikan. Kita fokus ke soal yang dianggap ada kata yang salah di situ. Oke, nomor 14 ada lagi. Kak Redianto mau? Ya, silahkan. On mikrofonnya ya. Ayo teman-teman. Supaya tambah seru nih. Kalau misalnya punya pernyataan berbeda, boleh juga Kak, aku punya ini dengan alasan seperti ini. Boleh banget dijawab teman-teman. Ayo gimana nih? Ada yang mau relawan menjawab nomor 14? Ayo teman-teman. Ini nih calon-calon BU. Ayo. Sekarang Salsabila. Nomor 14B. Kemudian Kak Andin nomor 14C. Kak Redianto nomor 14B. Kemudian ada Kak Bagas jawabannya 14A. Kemudian Haura 14B. Wah, ada bervariasi jawaban teman. Ada yang mau? Ada yang mau on mikrofonnya? Kira-kira kenapa sih pilih ini? Ayo, apa nih jawabannya? Ayo teman-teman. Oh, ini. Oh, aku ubah dulu ya, teman-teman. Ingat, opsi B itu tidak pakai K, N ya, N. Opsi B itu menggunakan kata bukan mengkonsumsi, mengonsumsi. Nah, coba. Boleh ada yang mau dipertimbangkan lagi pilihan jawabannya? Nomor 14, A atau B atau C atau D? Ada yang mau? Maaf tadi saya ralat ya. Kalau opsi B itu menggunakan huruf N, mengonsumsi. Nah, ada yang mau? Teman-teman, ayo. Kak, revisi tadi buram, Kak. C. Oke, maaf lagi azan. Izin, Kak, nggak bisa on mic. Oke. Aku lagi di jalan, aku nyimak aja ya, nggak bisa bantu diskusi. Oke, nggak apa-apa, Kak Nisa. Kak Rahma, Sulfa, Salsabila, Aka, revisi tadi buram. Oke, ada yang mau mempertanggungjawabkan kira-kira jawabannya apa? Aku hitung nih, 1 sampai 5. Kalau silahkan langsung on cam aja jawabannya. 1,
2, 3, 4, 5. Ada yang mau? Teman-teman. Sepertinya mana siapa? Ayo, 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 jangan malu. Berani dong. Nanti ada sesi wawancaranya BU. Teman-teman juga harus berani. Dari sini skill keberanian teman-teman, percaya dirinya diasah loh teman-teman pada saat berpendapat. Ayo, ada yang mau jawab jawabannya? Spill jawaban nomor 14 apa? A, B, Jawabannya A, C. Kak. Oke. Siapa tadi itu? Alasannya? Ayo. Tadi yang bersuara itu siapa ya? Kalau A, alasannya, analisisnya. Kalau A. Karena menurut saya kurang cocok aja, Kak. Kan biasanya kalau penggunaan jika itu pasti diiringi sama maka kan, Kak. Jika begini, maka begitu. Tapi di sini nggak cocok aja, Kak. Jadi lebih cocok diganti jadi bila. Jadi bila seseorang mengonsumsi narkoba yang terganggu bukan hanya kesehatan fisiknya, tetapi juga kesehatan mentalnya. Begitu menurut saya, Kak. Oke, terima kasih. Nah, padahal kan tadi di sini. Oke, terima kasih jawabannya ya, keren sekali. Kak, siapa tadi itu? Nggak lihat, maaf. Saya, Kak. Zulfa. Oke, Sulfa, keren sekali sudah berani berpendapat dan analisisnya mantap. Nah, di sini mungkin sedikit di Kak Sulfa, karena kan mungkin kesalahan juga dari saya di sini ketik ada tipe pada saat B mengonsumsi. Nah, harusnya di sini ada kata mengonsumsi. Mengkonsumsi itu bukan kata baku ya, Kak Salsabila. Nah, jadi fokusnya di B, harusnya jawaban yang benar. Oke, terima kasih. Selanjutnya nomor 15. Ada yang mau berpendapat? Jawabannya apa nih? Dua faktor utama yang mengakibatkan perubahan. Mengakibatkan perubahan yang menjadi garis bawah. Kemudian ada kalimat kedua, strategi pemasaran, yaitu situasi perekonomian dan daur hidup produk. Ingat ya teman-teman, skill dalam merespon kaidah. Sebenarnya ini dalam satu soal hanya satu kalimat sih. Caranya mereka pihak yang membuat soal itu membuatnya menjadi dua kalimat sehingga terkesan ada dua soal. Padahal ini adalah kalimat yang saling berhubungan. Nah, kemudian coba lihat kalimat yang mana yang sudah benar, tidak usah fokus di situ. Kalimat yang mana yang ada salah, berarti kita fokusnya di situ. Ada yang mau spill jawabannya nomor 15. Kira-kira apa? Bagas mau spill jawabannya? Bagaimana nih? Kalau nomor 15, aku jawabnya A, Kak. Alasannya, analisisnya. Jadi alasannya tuh karena dia di di bawahnya tuh ada kayak penyebabnya gitu. Berarti sebab akibat ya. Iya. Nah, saya Oke. milih sebabnya dulu yang disebutin, yang menyebabkan perubahan gitu. Oke, terima kasih Bagas analisisnya. Oke, dua faktor utama yang mengakibatkan perubahan. Berarti kita lihat untuk kalimat kedua, strategi pemasaran yaitu situasi perekonomian dan daur hidup produk. Di sini teman-teman kalimatnya sudah benar. Berarti kita abaikan. Jangan ambil waktu di kalimat yang sudah benar. Tergantung lagi sini. Mengakibatkan. Ada yang menyebabkan perubahan, ada yang menimbulkan perubahan. Nah, di sini yang benar itu sebenarnya menimbulkan perubahan. Nah, karena kata menyebabkan harusnya ada sehingga mengakibatkan. Nah, itu ada biasanya kalimat yang berkaitan, tapi di sini tidak ada, hanya penjelas yaitu. Nah, berarti kalimat yang benar adalah menimbulkan. Nah, karena pernyataan ada yaitu, ada kata yaitu deskripsinya.
Oke, terima kasih Bagas. Analisisnya boleh dilatih lagi ya. Nah, selanjutnya nomor 16. Ada yang mau relawan nomor 16? Ayo teman-teman, mengingat waktu kita sudah tinggal beberapa menit lagi karena kita akan masuk di sesi wawancara ya, yang belum wawancara. Ada yang mau spill jawaban nomor 16? Oke, langsung oke, Haura Ramadhani, silahkan. Jawabannya apa nih? Kalau menurut saya yang nomor 16 itu letak kesalahannya ada di yang bawah pesawat itu mereka akan mendapat pelayanan khusus. Menurut saya itu kalimatnya agak kelebihan kata gitu. Harusnya merekanya dihapus jadinya opsi yang benar itu yang C. Jadi orang berkebutuhan khusus yang menjadi penumpang pesawat itu akan mendapatkan layanan khusus. Oke, keren sekali Kak Haura jawabannya dan analisisnya. Terima kasih Kak Haura. Betul sekali ya, karena pada saat membaca soal kaidah bahasa, teman-teman tuh lihat jangan sampai ada pengulangan atau pemborosan kata. Nah, seperti materi sebelumnya. Nah, ketika ada pemborosan kata, kita lihat opsi yang sesuai. Maka jawabannya adalah C, akan mendapatkan. Oke, selanjutnya nomor 17. Ada yang mau berpendapat? Apa sih jawabannya dan apa analisisnya teman-teman? Silahkan. Oke, Kak Rahma Sulfa Salsabila, silahkan. Kak Rahma, Kak Salsabila, Kak Sulfa, mau dipanggil siapa nih? Zulfa aja, Kak. Oke, Sulfa, silahkan. Menurut saya salahnya itu yang di bawah, Kak, yang merupakan produk. Nah, itu menurut saya kurang efektif. Jadi bagusnya itu diganti menjadi opsi D aja. Jadi pada pertandingan antar negara ASEAN itu sepak bola yang dipakai para pemain adalah produksi Indonesia. Keren sekali Kak Sulfa jawabannya. Betul. Sama halnya dengan nomor 16 dan 17 kasusnya sama. Berarti ketika kita melihat kalimat awal itu ternyata sudah benar kita skip. Tidak usah dibaca, langsung lihat opsi yang salah. Oh, ada pemborosan kalimat. Ingat teman-teman, pada saat membaca soal seperti ini adalah terkadang ada satu kalimat yang satu kesatuan, dalam artian kalimat pertama dan kalimat kedua adalah kalimat yang saling berhubungan. Jadi teman-teman lihat analisis dulu, jangan sampai ada kalimat yang boros, kata yang boros seperti kata yang atau konjungsinya muncul 2 kali. Nah, berarti ada salah satunya dihilangkan. Nah, kira-kira yang mana yang tepat? Keren sekali Kak Sulfa. Oke, selanjutnya 18. Ada yang mau relawan? Ayo teman-teman. Ada yang mau? Karena sejak kecil dimanja orang tuanya, kalimat selanjutnya ternyata berkaitan. Maka anak itu tumbuh menjadi pribadi yang kurang mandiri. Kira-kira jawaban yang benar itu ada di kalimat mana? Ayo, siapa yang mau spill jawabannya? Apakah kalimat yang salah ada di opsi kalimat pertama ataukah di opsi kalimat kedua? Ya Allah, ini masih. Ayo teman-teman. Ayo, ada yang mau spill jawabannya? Ada siapa yang mau? Redianto silahkan. Kak Redianto boleh? Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba menjawab nomor 18.
jawaban saya itu D. Jawaban saya itu D. Anak itu tumbuh menjadi pribadi yang kurang mandiri. Oke, analisisnya? Karena menurut saya kata maka itu tidak perlu ditambahkan, Kak. Oke, terima kasih Kak Redianto. Keren sekali sudah berani menyampaikan suara dan analisisnya malam-malam ini. Oke, Kak Redianto, jawabannya itu hampir benar. Cuma sedikit saja. Ingat ya, pada saat merespon kaidah, terkadang ada kalimat-kalimat ini, kalimat pertama dan kalimat kedua adalah kalimat yang saling kaitan. Karena sejak kecil dimanja orang tuanya, ini sudah kita lihat, oh tidak ada besar, kecil, tulisannya, tanda komanya sudah benar. Berarti kita skip. Tapi ketika kita hubungkan, karena sejak kecil dimanja orang tuanya, maka anak itu tumbuh menjadi pribadi yang kurang mandiri. Yang kurang mandiri berarti di sini penekanannya adalah kalimat sebab akibat. Kira-kira pasangan karena. Kalau jika, maka. Karena sejak kecil dimanja orang tuanya, kira-kira apakah maka pasangan karena? Nah, pasangannya adalah sehingga anak itu tumbuh menjadi pribadi yang kurang mandiri. Seperti itu ya, Kak Redianto analisisnya. Sebenarnya ini hampir Kak Redianto tadi hampir benar karena di sini mungkin menganggap kalimat ini ada pemborosan kata ya. Tapi ketika kita analisis lebih lanjut, ternyata ada unsur berkaitan antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Ya, itu ya, Kak Radianto lebih banyak berlatih untuk teman-teman juga. Keren sekali. Oke, nomor 19. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Dan ada yang mau lawan juga menyampaikan analisnya? Ayo teman-teman. Boleh nih, ayo. Jangan sampai nanti teman-teman ketemu soal seperti ini. Oke, selanjutnya ya, karena mengingat waktu teman-teman, langsung aku spill saja jawabannya. Nomor 19 itu jawaban yang benar ada di poin B. Middle Age dapat diterjemahkan menjadi zaman atau masa pertengahan peradaban Eropa. Kenapa bisa jawabannya? Karena ini adalah terjemahan masa pertengahan di Eropa. Karena ingat teman-teman, pada saat tidak usah ada tanda kutipnya di sini. Ini adalah aturan kebahasaan. Zaman masa pertengahan Eropa. Nah, ini bukan dalam artian tanda kutip judul, tapi kalimat langsung ya, ingat. Kemudian nomor 20. George Jelin yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Negara menerbitkan buku Allgemeine Staatrecht pada tahun 1882. Nah, di mana kalimat kedua dalam buku itu istilah ilmu negara antara lain disebut dengan teori dalam bahasa Prancis, di mana yang digarisbawahi di sini adalah teori dalam bahasa Prancis. Kira-kira jawaban yang benar yang mana adalah A. Dikenal sebagai Bapak Ilmu Negara menerbitkan buku Allgemeine Staatrecht, di mana di sini adalah Bapak Ilmu Negara tulisannya. Di sini tidak ada unsur tulisan huruf kapital ya teman-teman. Kemudian nama bukunya juga tidak usah ada kalimat tanda kutip karena sudah diperjelas dengan adanya huruf kapital. Oke, next ya teman-teman, kita pindah di soal selanjutnya. Tipsnya. Tips untuk soal kaidah di sini, baca kalimatnya secara utuh. Jangan sampai teman-teman langsung melihat juga, oh unsur penulisannya sudah tepat, jadi di skip. Padahal terkadang kalimat pertama dan kalimat kedua itu ada unsur sebab akibat saling keterkaitan. Jadi baca dulu baik-baik soalnya secara utuh, kalimatnya secara utuh. Kemudian coret opsi yang jelas atau salah, sistem eliminasi. Yang mana nih kalimatnya yang salah, yang benar?
Nah, kemudian langkah ketiga, periksa kelogisan dan keefektifan kalimat. Seperti tadi analisisnya apa sih? Jangan sampai ada pemborosan kata yang muncul, jangan sampai ada kalimat efektif ya, kalimat tidak efektif atau kalimat yang tidak baku, kata yang tidak baku. Pilih yang paling sesuai konteks dengan kaidah dari segi huruf penulisan, penletakan tanda baca, dan lain-lain. Oke deh. Lanjut ya teman-teman, ini si silahkan dibaca dari sekarang, aku berikan waktu membacanya ada 10 menit. Silahkan dibaca dari sekarang. Berarti kita berhenti. Ya teman-teman. Nah, yang sudah mengerjakan soal tentunya sudah sepertinya mulai hafal dengan soal teks narasi ini. Apalagi yang sudah ikut simulasi kemarin. Jadi mungkin bisa langsung di-spill jawabannya. Ingat kalau pada saat membaca narasi panjang seperti teman-teman, lihat dulu, baca dulu soalnya ya. Lihat dulu apa soal yang minta, kata kunci apa dalam soal. Seperti ini ya teman-teman. Unsur apakah yang paling banyak ditemukan di dalam menta? Nah, kita lihat di mana? Cari kalimat yang menta. Nah, teman-teman lihat apa sih yang unsur yang banyak? Lihat opsi-opsi sini. Oh, ini ada. Fosfor ada, kalium ada. Kira-kira apa yang paling mendominasi? Nah, begitu ya, cari kata kuncinya dan sesuaikan langsung. Tidak usah dibaca semua paragrafnya. Kemudian, pernyataan manakah yang terdapat dalam paragraf ketiga? Berarti langsung baca ke paragraf ketiga. Indonesia merupakan negara penghasil utama minyak peppermint. Pernyataan itu titik-titik isi bacaan. Nah, kemudian berarti kita cari dulu yang merupakan negara penghasil utama minyak peppermint. Cari kata penghasil utama minyak peppermint. Yang mana di situ? Biasanya secara otomatis kita lihat saja cari kata awalannya. Kita akan dapat yang mana. Kemudian yang ketiga, yang 34. Pernyataan manakah yang sesuai dengan isi bacaan? Baca dulu, tanaman metana asal dari Inggris, cari yang sesuai, semua varietas meta tahan terhadap penyakit, tanaman meta digunakan sebagai bahan baku obat, tanaman meta sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Teman-teman cari dulu kata kuncinya di sini yang mana yang sesuai, yang betul-betul ada di dalam paragraf. Hati-hati ya, soal nomor 34 itu mengecoh sekali. Kemudian 34 juga, manakah kandungan peppermint yang digunakan dalam bidang industri? Nah, di sini juga ada yang saya amati ada unsur yang salah kayaknya. Teman-teman pilih yang mana yang paling ada dalam teks itu jawabannya. Oke, silakan teman-teman dijawab. Salah satu caranya juga teman-teman harus banyak berlatih membaca cepat ya, teman-teman. Latihan terus membaca supaya tingkat pemahaman teman-teman terhadap teks bacaan itu bertambah dan kejelian serta kecepatan teman-teman dalam membaca itu akan sebagai poin tambah teman-teman sehingga ada penambahan waktu. Ketika teman-teman berhasil membaca cepat, berarti bisa saja ada poinnya nanti. Poin dalam artian waktu dari sisi teman-teman akan bertambah. Jadi teman-teman latih terus skill membacanya ya. Oke, ayo teman-teman. Jawaban yang benar adalah yang mana? Hati-hati ya. Jangan sampai teman-teman membuat asumsi sendiri. Oke. Oke teman-teman, ayo buruan.
Oke, silahkan di-spill jawabannya itu. Kak Redianto sudah spill jawabannya. Bagas juga udah. Oke, langsung ya aku jawab teman-teman. Unsur apakah yang paling banyak dibutuhkan dibutuhkan tanaman meta? Ternyata tanaman meta itu jawabannya adalah D, nitrogen, karena ada di dalam paragraf. Paling banyak dibutuhkan tanaman meta setelah nitrogen. Kata setelah itu menunjukkan bahwa nitrogen yang paling banyak. Kemudian, pernyataan manakah yang terdapat dalam paragraf ketiga? Kira-kira yang mana ini paragraf ketiga, teman-teman? Pernyataan yang benar, kita cek dulu. Meta vulgaris berasal dari Amerika. Apakah benar? Nah, meta berarti tidak ada pernyataan. Meta vulgaris malahan berasal dari Inggris. Kemudian, Meta officinalis lebih tahan penyakit. Mari kita lihat. Meta officinalis hanya dibudayakan di Inggris. Varian Meta vulgaris ternyata yang lebih banyak dibudayakan karena memiliki beberapa keunggulan, lebih banyak menghasilkan minyak serangga dan penyakit jika dibandingkan dengan Meta officinalis. Ternyata tidak. Kemudian Meta vulgaris lebih banyak dibudidayakan. Nah, ini apakah ini jawabannya? C atau D, Meta vulgaris dibudidayakan di Indonesia. Nah, ternyata jawaban yang benar adalah teman-teman di sini kita lihat dulu. Nah, C, Meta vulgaris lebih banyak dibudidayakan karena betul-betul ada di dalam vulgaris lebih banyak dibudayakan. Tadi sudah dibaca, betul-betul ada terpampang nyata di dalam kalimat, di dalam paragraf. Nah, kemudian 33, Indonesia merupakan negara penghasil utama minyak peppermint. Pernyataan ini titik-titik isi bacaan apakah sesuai atau tidak? Kira-kira jawaban yang benar adalah C, adalah B, tidak sesuai. Tidak sesuai ya, karena Indonesia merupakan negara penghasil utama, bukan. Tidak ada dalam pernyataan di sini. Kemudian nomor 34. Kemudian 34, pernyataan manakah yang sesuai dengan isi bacaan? Tanaman menta berasal dari Inggris. Semua varietas menta tahan terhadap penyakit. Tanaman menta digunakan sebagai bahan baku obat. Tanaman menta sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Tanaman menta berasal dari Inggris. Di sini ada ternyata. Tapi ada dua varian. Dan ternyata varian pertama yang disebutkan berasal dari Inggris. Kemudian, semua varietas meta tahan terhadap penyakit. Tidak ada pernyataan di dalam teks tersebut. Tanaman meta digunakan sebagai bahan baku obat. Nah, di sini ada pernyataan tidak ini. Tanaman meta digunakan sebagai bahan baku obat. Tanaman meta banyak dibudidayakan di Indonesia. Di sini meta secara keseluruhan, tetapi di dalam teks, kalau di dalam kita lihat di dalam teks tadi yang kita baca, ternyata di Indonesia hanya membudidayakan beberapa varietas saja, bukan semua. Ini secara keseluruhan. Berarti bagian C, tanaman meta digunakan sebagai bahan baku obat. Kita lihat di sini di dalam yang jelas di dalam paragraf pertama. Ada di sini metapil 1 yang juga dikenal dengan min. Di sini secara keseluruhan ya, berarti dikenal dengan minyak peppermint digunakan sebagai bahan pengharum, penyedap berbagai olahan pabrik seperti mainan, karet, pasta gigi, minyak angin, atau krim obat gosok. Di sini ada secara tersirat. Hati-hati juga teman-teman, terkadang ada teks yang secara tersirat yang perlu teman-teman analisis. Jangan sampai ada pernyataan yang secara tersirat, karena di sini semuanya tanaman meta ini dalam artian keseluruhan, tetapi di paragraf ketiga ternyata ada beberapa variasi yang tidak sesuai. Nah, jadi jawaban yang benar adalah C. Kemudian yang nomor 35, manakah kandungan peppermint yang digunakan dalam bidang industri? Langsung, kalau saya sih tipsnya membaca ini langsung melihat kode-kodenya. Oh, 45%. Mana? Oh, ada di sini dalam paragraf 45%. 12% menton. Kita lihat menton dan isoton masing-masing 15,8. Oh, tidak ada. Kemudian aku lihat lagi apa yang ada. Oh, ada 2 dan 4%. Apa ini sineloid? Sineol ternyata ada 2% di sini. Metal asetat
Di sini metal asetat ada 3 sama 5, 3 sampai 5%. Ternyata di sini ada 3. Yang lain di sini jawabannya adalah mendominasi salah, kurang tepat. Di sini jawaban yang benar adalah D. D hanya ada 1 jawaban yang salah tetapi yang lainnya benar. Mungkin seperti itu ya teman-teman dalam menganalisis. Fungsinya kalau saya sih jangan juga baca semua paragraf. Terkadang kita menemukan jawaban ketika kita baca seperti ini. Tolong baca paragraf ketiga. Berarti kita selesaikan dulu di paragraf ketiga. Baca nomor 35, lihat dulu kodenya. Oh, halaman 30, nomor 35. Ternyata ada kode-kodenya di sini. Langsung bisa terjawab. Begitu ya, mensiasati teks narasi yang panjang, teman-teman. Oke, next lagi. Tipsnya, ingat. Ini tipsnya ya, teman-teman. Ketika membaca teks narasi yang panjang, teman-teman, baca pertanyaan dahulu, baru bacaannya apa. Pahami dulu teks yang diminta dalam soal. Baca cepat, screening dengan fokus pada struktur bacaannya. Kemudian, kuasai strategi memilih pertanyaan sesuai sistem sesi eliminasi. Kemudian, berdasarkan fakta eksplisit dan inferensi. Jangan sampai tidak ada dalam teks paragraf atau narasi tersebut, teman-teman pilih. Pastikan betul-betul ada dalam teks paragraf dan pastikan juga ketika membaca teks narasi panjang, pahami jangan sampai ada pertanyaan yang opsi pilihannya itu seperti tadi di poin 34 ya, menyatakan ada pernyataan tersirat. Betul-betul pahami setiap naskahnya, teman-teman. Gunakan teknik eliminasi. Kemudian yang keenam, tandai kata kunci di setiap pertanyaan yang disampaikan, opsi pilihannya, kemudian pahami paragrafnya. Kemudian sesuaikan dengan paragraf teks narasi panjang. Perhatikan detail kecilnya, sesuai detail kecilnya yang tadi ya, latih dengan membaca teks non-fiksi, supaya teman-teman terbiasa membaca teks narasi yang panjang. Ringkasannya adalah lihat pertanyaannya dahulu, yang tadi sering saya lihat pertanyaannya dahulu, baru lihat narasinya. Skimming, cari ide pokok dari paragraf. Kemudian jangan langsung percaya pilihan yang terlihat benar. Seperti tadi hampir teman-teman mulai terkecoh ya. Nah, lihat dulu, apa sih maksudnya ini? Jangan sampai kita memberikan asumsi terlebih dahulu, tidak sesuai dengan teks narasi yang diberikan. Hati-hati dengan pilihan yang terlalu umum atau terlalu mutlak, langsung mengasumsikan bahwa ini jawabannya. Padahal bisa saja itu adalah kalimat tersurat dalam teks. Kemudian baca ulang paragraf kunci jika perlu. Jika misalnya teman-teman, tersisa ini paragraf sepertinya saya ragu sih jawabannya, jadi perlu nih teman-teman sudah mulai perlu membaca lebih cepat lagi teksnya, menganalisis lebih, oh sepertinya di sini jawabannya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, kesimpulan malam hari ini, teman-teman boleh di screenshot, dan tugasnya seperti kemarin, screenshot bukti kehadirannya. Selain itu boleh tag di IG aku juga teman-teman, bahwa betul-betul teman-teman sudah mengikuti kelas UKBI, dan insya Allah juga nanti yang belum simulasi boleh saya bukakan nanti klik pengumpulan tugas di Google Classroom ya, teman-teman. Yang belum mengumpulkan tugas boleh, yang sudah ujian, yang sudah tes UKBI boleh sertifikat UKBI-nya saja yang dilampirkan ya di dalam pengumpulannya. Kesimpulannya, beasiswa bukan cuma soal IPK yang tinggi atau prestasi yang luar biasa, tapi soal keberanian teman-teman untuk mencoba, konsisten dalam belajar, bersungguh-sungguh ya teman-teman, dan berkomitmen, kemauan buat terus berkembang. Setiap dari kata punya peluang asal kita mau melangkah. Gitu ya teman-teman. Teman-teman semua punya peluang untuk mendaftar beasiswa unggulan, asalkan mau belajar, terus mengasah skillnya teman-teman. Karena orang seperti halnya dengan sebuah keris yang semakin diasahkan semakin tajam. Teman-teman hari ini ketika beasiswa unggulan belum dibuka tapi teman-teman sudah mengasah skill teman-teman, tentunya pasti akan berbeda dengan orang yang
pada saat mau mendaftar beasiswa unggulan baru mempersiapkan diri dibanding orang yang sudah lama mempersiapkan diri. Oke, mungkin hanya itu ya materi dari saya dari kelas UKBI. Saya selaku mentor kelas UKBI mohon maaf kepada teman-teman jika selama penyampaian ada yang kurang jelas atau kurang berkenan di hati teman-teman, dan terkait dengan kendala-kendala yang kemarin, saya mohon maaf atas kesalahan itu murni dari pribadi saya sendiri, dan saya berharap teman-teman yang belum melakukan tes UKBI boleh bersegera ya. Jangan sampai tiba masa tiba akal nanti pada saat penguploadan sertifikat UKBI teman-teman hanya mengandalkan screenshot ya. Semoga teman-teman bisa memiliki langsung sertifikatnya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu dari saya. Apakah ada yang ingin mau didiskusikan dulu sebentar? Atau gimana nih teman-teman? Hanya satu orang, kalau ada yang terkendala daftar UKBI atau gimana? Halo. Yuhu. Tidak ada, aman. Oke, Kak. Oke, Kak Bagas, aman. Ingat ya teman-teman yang belum store simulasinya, nanti boleh dikerjakan. Saya akan buka kembali pengumpulan tugas di Google Classroom. Teman-teman boleh upload kembali tugas-tugasnya di situ. Yang sudah ujian boleh mengupload surat sertifikat UKBI-nya. Oke, mungkin cukup ya dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Radianto, maaf aku nggak lihat. Boleh silakan langsung on Eh, microphone. izin bertanya Kak, tadi Silakan. di sesi kedua Kak, yang memahami kaidah kan di soal nomor 19 itu cuman satu yang digarisbawahi Kak, cuman satu kalimat. Oh Apakah iya, kalau soal seperti itu Kak, kita berfokus pada kalimat yang digarisbawahi saja Kak, ataukah kita berfokus pada keduanya Kak? oke, maaf Kan sebelum. Iya, itu kemarin juga pada saat saya tes kayaknya dapat soal seperti itu. iya, baiknya itu Kak Radianto fokus di kalimat yang digarisbawahi. Itu berarti memudahkan lagi. Berarti ada di situ kalimatnya, seperti itu. Gimana Kak Radianto, sudah jelas? Terima kasih Kak. Oke, gimana ujiannya Kak? Oke, masih ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, aku cukupkan nih malam hari ini. Ingat ya, teman-teman tugasnya di UASA konsisten dalam mengupload dan tag UASA dan tag juga akunku sebagai tanda bukti kita sudah melaksanakan kelas UKBI malam hari ini. Oke, terima kasih waktunya teman-teman yang sempat hadir. Saya doakan semoga teman-teman yang melaksanakan ujian UKBI nanti Allah mudahkan ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, teman-teman. Silahkan live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ingat lanjut lagi kelas grammar ya. Iya Kak. Mohon maaf Kak, Ica ya. Iya, boleh. Setelah ini hostnya dibagikan ke saya Kak ya. Iya, iya, nggak apa-apa. Ya, makasih Kak. Oke, jadi tapi tadi di record ya. Oh iya Kak.